Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Semangat. Ya. Beri tepuk tangan untuk semangat. Pembiasaan sehari-hari kita. Mari kita baca Al-Asmaul Husna bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bersama, mempelajari bersama tentang dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riak beserta sifat-sifat turunnya. Mungkin di antara kalian semua dulu sudah mempelajari tentang macam-macam akhlak tercela. Coba di antara kalian sebutkan contoh-contoh akhlak tercela coba. Sombong, ghibah, terus berkata yang tidak baik, mencela orang. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bersama, membahas bersama, bertelabuh ilmi bersama, membahas materi tentang dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong dan riak beserta sifat-sifat turunnya. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara menghindari akhlak-akhlak tercela. Seperti bab kita tadi, apa tadi babnya? Dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunya, hasad, ujub, sombong dan riak beserta sifat-sifat turunnya. Alasannya apa? Karena akhlak tercela itu akan menimbulkan dampak negatif. Seperti apa dampak negatif dari akhlak tercela itu? Menimbulkan perasaan tidak tenang. Melihat gambaran video PPT ini. Saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, setelah kalian membaca buku akidah, kalian mampu memahami pengertian hubbud dunya dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah kalian membaca buku akidah, kalian mampu menelaah hubbud dunya dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah kalian melihat video tentang hubbud dunya, kalian mampu mendeteksi dampak negatif hubbud dunya dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah kalian melihat video tentang hubbud dunya, kalian mampu memilih cara agar terhindar dari hubbud dunya dengan tepat dan benar. Nomor 5, setelah kalian membaca buku akidah akhlak, kalian mampu memahami pengertian hasad dengan tepat dan benar. Yang keenam, setelah kalian membaca buku akidah akhlak, kalian mampu menelaah penyebab hasad dengan tepat dan benar. Yang ketujuh, setelah kalian melihat video tentang hasad, kalian mampu mendeteksi dampak negatif hasad dengan tepat dan benar. Kesembilan, setelah kalian membaca buku akidah, kalian mampu memahami pengertian ujub
dengan tepat dan benar. Nomor 10. Setelah kalian membaca buku akidah akhlak, kalian mampu menelaah penyebab ujub dengan tepat dan benar. Nomor 11. Setelah kalian melihat video tentang ujub, kalian mampu mendeteksi dampak negatif ujub dengan tepat dan benar. Nomor 12. Setelah kalian melihat video tentang ujub, kalian mampu memilih cara agar terhindar dari sifat ujub dengan baik dan benar. Nomor 13. Setelah kalian membaca buku akidah akhlak, kalian mampu memahami pengertian sombong dengan tepat dan benar. 14. Setelah kalian membaca buku akidah, kalian mampu menelaah penyebab sombong dengan tepat dan benar. 15. Setelah kalian melihat video tentang sombong, kalian mampu mendeteksi dampak negatif sombong dengan tepat dan benar. 16. Setelah kalian melihat video tentang sombong, kalian mampu memilih cara agar terhindar dari sifat sombong. Ya, demikianlah tujuan pembelajaran tadi seperti yang sudah saya sampaikan anak-anak. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita juga harus bisa berusaha menghindari sifat-sifat tercela seperti hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya beserta sifat-sifat turunnya. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat tercela ini akan menimbulkan dampak negatif. Contohnya seperti apa? Menimbulkan perasaan tidak tenang, terus merusak amal kebaikan, terus memiliki banyak musuh, terus sedikit teman. Anak, kegiatan hari ini dipandu oleh LKPD yang meliputi kegiatan membaca, kegiatan melihat video, kemudian ada bertanya secara individual, mengerjakan tugas secara individual, mengerjakan tugas diskusi kelompok yang nantinya akan dipandu oleh ketua melalui cek instrumen penilaian yang meliputi instrumen penilaian spiritual, instrumen penilaian sosial, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan selama dalam proses belajar. Untuk mengawali proses pembelajaran hari ini, kita akan membagi kelompok secara berkelompok. Kita akan membagi secara dibagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok saya pinjami HP karena berhubung ini adalah pondok pesantren yang mana memang tidak boleh membawa HP ya, sebagai aturan yang tidak boleh, maka di sini akan kami pinjami sementara selama proses pembelajaran untuk melakukan diskusi. Kemudian nanti di situ bisa kita buka link membaca buku materi akidah. Baiklah, kita akan membagi kelompok 1. Nisa Yuliana Citra, Ananda Diva, Nuri Pipit, Rika Rian. Mari kita persiapkan untuk membentuk kelompok masing-masing. Untuk denah duduk silahkan diatur bersama-sama. Dan setiap kelompok harus membuat kelompok beserta sekretaris kelompok masing-masing. Sudah siap untuk diskusi kelompok? Siap. Oke, baiklah. Saya akan membagi atau meminjami masing-masing kelompok 1 HP. Tujuannya apa nanti untuk membuka link. Baiklah, saya akan membagi diskusinya serta HP-nya untuk masing-masing kelompok. Perhatikan untuk linknya, ini saya akan kirim ya untuk linknya. Baca buku akidah. Baik, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Ini adalah pertemuan
bab yang pertama ini itu kita akan membahas tentang menghindari sifat anak-anak kalian semua membaca buku teks akidah akhlak, kemudian menonton video tersebut. Silahkan kalian membuat suatu pertanyaan yang berhubungan dengan materi tersebut. Coba siapa yang mau mengajukan pertanyaan dari berapa kelompok ini, coba? Ayo kelompoknya Lian, Irama Natali, silakan. Apa penyebab dari sifat hasad? Ya oke, lanjutnya. Apa pengertian dari sifat ujub? Ya oke, bagus. Yang lain mulai diskusi hari ini. Untuk kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 sampai 4. Babnya pengertian. Silahkan kalian diskusi kelompok bersama-sama. Terus nanti jika saya kasih waktu, jika nanti sudah selesai, nanti kita presentasikan bersama-sama. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, mari kita diskusikan atau kita presentasikan di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mengagungkan urusan dunia sehingga mengakibatkan perkara akhirat dan lalai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, apa penyebab dari sifat dunia? Penyebab sifat dunia adalah sifat ingin terhadap harta. Dia adalah hartanya terlepas dari dirinya, serakah dan rakus serta tamak. Nomor 3, apa dampak negatif dari sifat dunia? Akan lupa dengan adanya kehidupan akhirat. Nomor 4, bagaimana cara menghindari sifat dunia? Dengan cara mengingat bahwa hidup dunia hanyalah sementara, perbanyak mengenang kematian, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan direkam oleh seluruh anggota badan. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut untuk presentasi kelompok kedua. Ada yang bisa merangkum materi hari ini tentang dampak negatif dari akhlak tercela? Saya. Oke. Jadi dampak negatif dari sifat tercela adalah menimbulkan perasaan tidak tenang Oke, dibaca saja. dan sedikit teman, memiliki banyak musuh, sulit diterima di masyarakat, dibenci orang lain dan mendapatkan azab. Oke, baik, terima kasih. Kita bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, hendaknya kita harus selalu berusaha untuk menjauhi akhlak-akhlak tercela. Seperti apa tadi akhlak tercela? Lembut dunia, cinta terhadap dunia, cinta terhadap dunia yang berlebihan. Kemudian hasad, ujub, sombong, dan ria. Oke, setelah kita tadi melakukan diskusi kelompok, tugas kelompok, sekarang tugasnya adalah tugas mandiri melalui Google Home. Jangan lupa dijawab masing, tidak boleh menyentak milik temannya. Oke, sekarang bisa kalian mulai untuk menjawab soal di Google Home. Semua berada di atas KKN. Yaitu untuk PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang nanti linknya akan saya kirim melalui WA. Karena kalian semua berada di pondok pesantren ya, tentunya tidak bawa HP, kami akan memberikan link tersebut kepada pengurus pondok pesantren. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillah. Pelajaran hari ini sampai jumpa.